Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak ustaz semuanya yang berada di rumah, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat dan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menuntut ilmu dan terkhusus adalah ilmu agama. Kita lanjutkan pelajaran kita anak ustaz pada hari ini, yaitu mata pelajaran fikih ibadah. Pada pembahasan ini kita akan membahas bab 2, macam-macam najis. Najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat, seperti kotoran dan juga kencing manusia. Apabila najis mengenai tubuh atau pakaian, maka ia wajib dibersihkan. Kena tubuh kita, kena pakaian kita, maka wajib dibersihkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah nak? Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian kita bersihkan. Quran surat Al-Mudatsir ayat 4. Dari apa kita membersihkan pakaian kita? Yaitu dari hadas ataupun najis. Di antara kotoran yang termasuk najis, yang pertama yaitu air kencing. Jadi air kencing itu adalah najis. Semua air kencing, yaitu kencing manusia ya, adalah najis. Baik berasal dari bayi, baik berasal dari orang dewasa, kedua-duanya adalah najis. Namun perbedaannya adalah cara membersihkannya atau ASI. Jadi bayi laki-laki dia hanya minum air susu ibu dan tidak ada makanan yang lain yang pernah dimakannya, maka Rasulullah mengatakan cara membersihkannya cukup memercikkan bagian yang terkena najis. Cukup dipercikkan. Berbeda dengan bayi perempuan. Bayi perempuan, kalau dia belum makan kecuali hanya air susu ibu atau ASI, maka dia wajib dibersihkan dengan cara dicuci atau disiram. Dicuci atau disiram. Jadi berbeda ya, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air yang terkena najis, yaitu air kencing. Sedangkan bayi perempuan harus dicuci atau disiram agar hilang najis dari pakaian, kalau pakaian yang dikenainya. Kita lanjutkan. Begitu juga orang dewasa ya, orang dewasa, maka dia wajib dicuci atau disiram kalau terkena air kencing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kencing bayi laki-laki dibersihkan dengan cara diperciki, sedangkan kencing bayi perempuan dibersihkan dengan cara dicuci. Hal ini selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi makanan, maka air kencing tersebut harus dibersihkan dengan cara dicuci. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Kita lanjutkan anak Ustadz. Kita ketahui ini adalah kisah yang sering kita dengar, yaitu suatu ketika seorang Arab Badui ya, kencing di dalam masjid. Sebagian sahabat Rasulullah segera bangkit untuk menghampirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan ia menyelesaikan kencingnya dan jangan kalian hentikan dia. Ketika orang Arab Badui itu selesai dari kencingnya, maka beliau meminta diambilkan seember air, lalu menyiramkannya pada tempat yang terkena air kencing tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang dewasa yaitu harus dicuci atau disiram. Kita lanjutkan anak Ustadz. Yang kedua adalah kotoran manusia. Jadi semua kotoran manusia, baik dia bayi, orang dewasa, remaja, dia harus dicuci yang terkena kotoran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tuhur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sandal salah seorang dari kalian menginjak kotoran, jadi sandal kita menginjak kotoran, maka tanah yang diinjaknya setelah itu akan mensucikannya. Jadi kalau sandal kita terinjaknya kotoran, terus kita berjalan, maka tanah berikutnya itu adalah sebagai mensucikannya. Kita lanjutkan anak Ustadz. Poin yang ketiga, mazi. Poin ketiga adalah mazi. Mazi adalah cairan bening yang lembut dan lengket. Cairan ini keluar pada saat syahwat seseorang sedang meningkat. Jadi kalau ada pamannya kita berjalan atau pamannya ke pasar, itu yang sudah balik ya, kemudian dia melihat perempuan yang tidak menutup aurat, maka naik syahwatnya, keluar mazinya. Mazi keluar dari kemaluan tanpa disadari. Cara mensucikannya adalah dengan membersihkannya dan mencuci kemaluan. Jadi kalau kita pamannya keluar mazi kita, maka kita wajib membersihkannya dan mencuci kemaluan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya? Yausilu zakarahu wa yatawaddo. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi kalau keluar mazi, yaitu cairan bening yang lembut dan lengket, keluar dari kemaluan kita, maka hendaklah kita mencuci kemaluan dan berwudu.
Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim. Yang poin keempat yaitu wadi. Wadi adalah cairan berlendir, pekat dan sedikit keruh. Biasanya cairan ini keluar setelah buang air kecil. Cara mensucikannya adalah dengan mencuci kemaluan kemudian berwudu. Yang kelima ya, kita bahas 5 aja sekarang berkaitan dengan macam-macam najis. Yang kelima, darah haid. Cara membersihkannya dengan mencuci bagian yang terkena darah haid. Darah haid kita ketahui kalau dia perempuan subur dan dia sudah balik, maka biasanya setiap bulannya dia haid atau keluar dari tubuhnya darah haid. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara mencuci bagian yang terkena darah haid. Namun orang yang haid, kalau dia telah berhenti darah haidnya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Itu mandi wajib. Ya, halo Ustaz. Jadi itu ya, berkaitan dengan macam-macam najis, kita bahas 5 hari ini. Yang pertama air kencing, yang kedua adalah kotoran manusia, yang ketiga adalah mazi, yang keempat adalah wadi, yang kelima adalah darah haid. Itu aja Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.